Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast yang isinya ngomong. Apa aja kita omongin, semua kita omongin. Karena kita sekarang berada di Ngomong sama Tembok. Tembok. Indah. Ngapa jadi Gitu, jadi indah. ngomongin orang loh? Bukan nama orang Indah. Awal-awalnya udah nggak konsisten kan sih ngomong bukan nyanyi. Iya, Kita tapi nggak ngomong. apa-apa lah kita campur-campur Lalu lah. kita tos dulu lah. Buset, tos lagi mulu. Teman gue nggak ada. Siapa yang ngumpetin Gano? Lo kepikiran lo. Kepikiran jahat. Perbuatan jahat nih. Kita gelas lo tumbler sih. Iya. Kagak tetep kompak. Konsisten tetap gue biar beda lah. Nggak semuanya harus sama kan. Kayak ini 420. Ya. Dia kan kaya itu udah emang deh. Gila. Bukan, maksudnya mirip 420. Bukan kaya. Dia tuh di setiap manggung ada gelas yang burik, tau gak lo? Gelas orang dulu. Ini yang apa burik abri. Iya, orang yang abri. hijau. Heeh. Dan ada gitar satu. Itu emang karakter dia apa gimana? Itu menghargai temennya kalau nggak salah. Iya, gitarisnya tuh udah meninggal ya, Cing ya? Lu podcast kita nggak bawa orang. Gue inget BTS sekarang nih. Oh iya, nonton ya BTS Behind the Song di channel Cing Abdel. Kebalik bos, Ini kebalik. setnya ini juga loh. Iya, tapi harusnya BTS yang promoin kita. Oh iya, iya. Ntar Kesannya kita yang kapan-kapan di gua. atas BTS. Kan kita belum tahu nama Ya aja channelnya apa. subscribernya baru 3. Lo gue sama Wingo. Kita ngomongin ini nih Twitter yang masuk. Di tweetnya Raditya Dika. Ya apa aja kan kita ngomongin. Iya, Nggak bener. apa-apa, HP aja Ngomongin kita apaan ngomongin. aja. Mau apa? Coba baca. So-soan. Emang lu main Nih kita Twitter? baca ini deh, komen-komen nih. Komen-komen Ah, dari nih. video-video sebelumnya. Di YouTube Cing Abdel nih. Kita bacain aja komen-komen yang tentang gua nih. Berarti lo nggak percaya diri loh. Yang tentang kita dan ini apa yang. Belum ada kebetulan. Belum ada. Jadi kita ngomongin apa? Ini Iya, kita ngomongin ngomongin apa aja lah. Cing Abdel. Oh, dosa dong ngomongin orang. Enggak, ngomongin yang positif. Oke. Kan orangnya juga ada tuh di Cing samping. nggak positif. Bukan pernah Bukan. positif di dulu. Covid, iya pernah kan. Katanya bilangnya ketularan gue. Kalau sakit gue mulu. Pilek. Ini gara-gara lo nih, Lon. Kemarin lo pilek. Cing deketnya sama lo kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan tuh. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, kok Melon bisa deket sama Encing? Malah ada yang anggap adanya Encing, bapaknya Encing, saudaranya Encing. Banyak yang beranggapan. Ya kenapa gue bisa deket sama Encing? Karena gue nggak jauh. Ya ngelawak. Bercanda aja. Try to be funny. Gak asik lah. Kalau kita lagi ngobrol dia bercanda gila. Jadi lucu kan. Hemat pelok jadinya. Apa yang dibercandain? Ada tuh. Ini kan Kita studionya video mulu Encing sama nih Encing. tuh. Pernah lihat studio ini pernah dipakai BTS, Wawan Canda, Live Mas CCS. CCS, ya karena kita memang terakhir di sini. Encing tuh udah kita anggap apa ya? Abang-abangan kita lah. Nah, Encing anggap kita. Hah? Enggak begitu enggak ada. Enggak Kita nggak ada. apa-apa kayaknya dah. Orang ngerepotin terus. Repotin mulu. Nah dulu gimana ya awal bisa? Ingat gak lo masih ingat gak? Awal bisa akhirnya bisa sama Encing bareng sampai sekarang. Ya dari Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia kan kita. Tapi kan Encing dulu nggak Ya kan kita rajin kenal datang. dari situ. Dari Bang Gio. Ya, berarti dari Bang Gio. Iya, maksudnya karena kita kenal Bang Gio dari Paski, ya kan ngumpul Azan. lagi. Kita di Bisa. mana? Oh kita di inian lokasi Pulau Seribu Azan. Di mana? Tahu gak lo? Gue kira azan mau cuma satu. Ada Di di mana? Batam. Lombok. Lombok. 1000 Di masjid. Iya kan masjid pasti aja. Pasti azan. Setelah tertunda tadi ada azan soalnya. Ya, Kita lanjut tadi lagi pas kenal. nama Cing Dekat. Paski. Iya, enggak Dari dari Paski. awal kenal Paski. Tapi kan Cing kan jarang ke Paski dulu, masih Iya. jarang ke Paski. Ya tapi maksudnya pusatnya di situ dah. Kalau misalnya kita ketemu Bang Gio, semua segala macem, akhirnya ketemu Encing, kenal Encing ya dari Paski kan. Pasti Dari Bang Gio, DKI. kalau gue sih dari Bang Gio. Iyalah, kan karena Iya. Bang Jo manajer Encing dulu. Mau udah jadi mana Encing ya dulu? Udah, sekarang juga masih. Iya. Tahun berapa tuh ya? Dia masih ganteng-ganteng, masih muda, masih six pack. Apa? Dari Six pack. banyak tempat, banyak space nih. Dari Bang Six Gio. Space. Bang Gio itu salah satu waktu itu humas di Paski Paski. DKI Jakarta.
Paski DKI yang waktu itu diketuai oleh Bang Dery Empat Sekawan. Om Indro. Om Indro pusat. Oh iya benar. Iya. Kita dulu belum ada tuh tembok tuh. Gue masih Udah. mencabo. Oh iya lo mencabo gua. dia. Mencabo Dia dia. mencabo iya. Panca dan Boy. Panca dan Boy. Ini ada tayangan ini. Dari mana lo video sama Panca lo masih nyimpen, Boy? Banyak deh. Panca yang nyimpan Mas. Weeknya paling masih ada sama Panca. Week gua. Berarti kalau zaman dulu udah ada YouTube ngetop kayak begini, YouTube lo sama Panca udah pasti buat tuh, Boy. Bikin tuh kayaknya dulu. Udah pasti bikin. Karena tapi nggak tahu deh Panca sekarang kita ngomongin Panca apa kencing sih? Nah, ujung-ujungnya kencing pasti. Tapi Panca kayaknya sekarang aja nggak punya YouTube dia kayaknya deh. Dulu kalian nggak Panca subscribe. Atis. Nah, ada namanya Panca Atis. Nggak ada kayaknya dia nggak ada YouTube. IG Dia ada, dia IG main ada, IG. main IG dia main Twitter? apa? Twitter nggak tahu deh. Cewek mana? Video-video cepet aja begitu. Maksudnya? Dia. Cepet apa? Iya bukan video-video kayak kita nih YouTube lama gitu kan. Enggak bisa dia. Lama-lama. Nggak tahu deh dia males ininya kali. Setahu gue sih ya kayaknya nggak ada YouTube deh. Kayaknya. Lanjut lagi kencing. Nah, lu Enggak, soalnya Panca kalau bikin video lama dia mesti ada napas buatan. 15 menit sekali ngap. 15 menit sekali ngap. gue ngeliat Panca mau udah pegel gue. Udah kayak susahan ngambil napas ya. Iya. Lah, liatin aja dah. Tuh rahangnya dibakin sop enak tuh. Lu pernah makan ini gak? Rahang Sop tuna? Iya. Belum pernah lo makan rahang tuna lo. Kakap kan, beda ya? Rahang tuna. Jadi tuna ada rahangnya nih. Ternyata banyak dagingnya. Tapi pakai karang nggak? Itu ada giginya. Enggak di. Nggak, kalau pakai karang kan jadi Karang Taruna. Enggak ada kan di giginya, enggak ada karangnya kan? Nggak ada karangnya kan? Enggak, cara ngejelasin Boy itu kayak apa ya, seorang dokter yang benar-benar paham gitu tentang tuna. Ternyata tuh Enggak enak maksud gua. Iya. Dibakar. Ikan kan? Bukan lalat hijau. Enggak, ikan Namanya tuna kan? Candamu. Ya emang tuna apaan coba gua tanya. Ikan, Ya, tuna. ya ikan, maksudnya kan biasanya kan kita dagingnya ya. Daging tuna Iya tuh itu. daging apaan? Yang selama ini lo makan ikan Iya, ini daging maksudnya, tuna itu apa? oh ternyata palanya bisa juga dia diolah. Ah buat gespernya bisa palanya. Pala ikan tuna ya? Iya, rahangnya bukan palanya. Beda, rahangnya doang. Ya rahang kan ada di kepala, Boy. Makanya enggak apa faktor apa yang kok bisa rahang ada daging-dagingnya? Itu makanya gue bilang ternyata banyak dagingnya. Dibakar gue baru sekali tuh pas. Jadi bentuknya cuma gini doang nih. Iya, gini doang. Rahang gini masih. Oh, di sini. Iya. Di sini. Nggak Dibakar. nyampe U begini. Oh berarti nggak dari Mahal, sini ke sini? Kayaknya samping. Kan beda rahang kita sama. Kalau ikan kan begini gepeng. Jadi rahangnya sini sama di sini. Gini. Nah, Bagian yang ada dagingnya sebelah mananya? rahangnya nyet. Ya maksudnya kan rahang banyak, rahang atas, rahang bawah. Udah ngomongin cing aja dah. Capek rahang gue kok ngomongin cing aja. Jangan rahang tuna, rahang lo pegel. Betul gue ngejelasin. Jangan rahang tuna, rahang lo pegel. Aduh. Maksudnya kan lo udah makan, kita belum Iya. makan. Ya, tapi kan bukan gue yang bikin, gue Cara tinggal lu- makan doang. Cara lu yakin itu ternyata banyak dagingnya Ya lu juga baru tahu kan? Iya. Hah? Ngomongnya 1 menit lagi lah, kayak ngelawak. Ada waktunya 1 menit lagi. Kurang ajar lo ya. Heeh. Lanjut tadi apa tuh? Ngomongin cing. Kencing. Kita ngomongin cing. Gara-gara Panca tadi tuh larinya ke tuna-tuna, ke rahang-rahang. Emang Panca bisa jadi apa sih? Kencing. Akhirnya kita pindah ke sini dekat rumah Encing ya. Palapa ya. Iya. Dari tempat Itu yang iya. bisa lebih dekat lagi tuh. Encing nambahin 3 dari awalnya udah pengorbanan Encing buat. Karena kalau menurut gue yakin Encing kita bakal jadi sesuatu. Harapan cing ya, harapan encing ya. Ternyata nggak sesuai harapan. Udah gue modalin banyak nih kalau dihitung udah 10 tahun lebih kali ya. Ih bayangin aja coba, belum kenal terlalu dekat gitu ya, belum tahu potensi kita, Encing udah mau nambahin 300.000 setiap bulannya. Dan penghasilan Encing tuh baru dari Mama Dede. Abdel Temon. Belum. Udah lah. Udah. Orang waktu itu pernah gue lagi jalan nih. Udah. Lewat depan rumah Encing Ya, tapi kan, diberhentiin. iya lah Abdel doang, temen kan nggak ikut nyumbang. Iya. Kan lu dulu yang ngambilin Oh, iya. ini CD, Oh iya, CD iya. TV Pantesan Encing rekamannya. aja, Iya. Ih 300.000 lumayan dulu tuh. Bisa main PS 3 jam. Ya tapi kan Encing kan nggak minta ini Berarti kan balesan. Encing Ngeliat kita nggak punya. lo terlalu negatif pikiran lo. Kok negatif? Justru positif.
Positif kita nggak punya dulu kan. Mau ngebantu gitu ya. Potensi, Dari situ, berpotensi. Tapi emang nggak percuma Cing, karena akhirnya kita bikin program dan Cing ikut main sama calon tong. Apaan? Awet muda. Iya. Oh iya, awet muda. Iya kan dari situ. Yang belum tembus 1 bapak 5 anak. Iya. Jadi dulu kita banyak program yang sebenarnya bikin menjebolkan program televisi. Dan dulu YouTube belum ngetop ya. Belum. Orang kita bikin masih pakai handycam. Iya. Pakai MD 10.000. Nyewa kita dulu. Si nyewa. Dari mana? Nyewa yang dipegang sama Buyung. Kamera Panasonic apa itu? Nah, gue skip tuh. Iya. Yang buat kalau liputan apa namanya? Bukan di atas MD Ceban, Yon. Yang 11.000 Panasonic berarti. yang kalau buat MD 11.000. infotainment. 15.000. 13. Dia bercanda. Yang buat infotainment. Oh inian siluloid. Siluloid apa? Kan mau nggak ngerti apa-apaan sih Lloyd. Apa Oke, itu update yang ngobrol. lipetan-lipetan di paha. Deket tuh sama Encing. Iya. Dari program itu tuh. Pertama kan di Basecamp Tebet. Mm-mm. Kita gabung di Basecamp Tebet. Nah, di Gue situ sempat kan, jadi, iya itu gue sempat jadi asisten Cing. lo sempat kan jadi asisten Sempat, Encing iya, Abdel lo. ah. Tapi Tapi karena lo nggak belum bisa bisa mobil. nyetir. Iya. Nggak bisa mobil. Tuh akhirnya Berapa lama lo jadi 3 asisten? hari apa 3 hari? 3 hari doang. Padahal awal itu gue izin sama Bang Gio. Ngap, aneh nggak bisa dulu nih ada event. Gitu. Nah Bang Gio bilangin ke Encing katanya, Minggu nggak mau gitu. Udah akhirnya nggak terus nggak lanjut lagi gue. Yang bener yang mana nih? Nah, Itu Kita kalau juga. saya ingat gue gitu. Karena nggak mungkin lah gue masih ngasih nggak jelas pekerjaan. Gue girang banget orang udah gue ceritain ke semua orang tuh. Iya, Cing Abdel, gue jadi asisten. Girang banget waktu itu, emang beneran girang. Maksudnya, ya hitungannya ikut Cing Abdel udah kan Cing lagi naik-naik gitu. Abdel Pas- Temon? Bukan sebelumnya, Super Soulmate. Booming kan tuh Cing sama. Nah, lo ngasisten ini ngasisten yang mana nih? Super Soulmate dulu gue ikut. Oh, lo ikut Super Sekali, Soulmate? Iya, ikut Super Soulmate. Dari Super Soulmate dapat ituan. Abdel Temon? Ikut gue, Abdel Temon. Sempat berapa kali gitu Abdel Temon. Dua kali tuh. Yang Abdel Temon. Oh, berarti 3 Super Soulmate 1, yang 2-nya Abdel Temon. Yang lokasi di mana itu? Abdel Temon lokasi Cibubur kalau nggak salah. Oh, pertama di ituan di Taman Mini tuh, di mall Taman Mini. Tahu gak lo? Tamini Square. Tamini Square. Anjir, kena deh. Ya, Lucu kan? apaan sih? Iya kan gue nanya kalau kan lu gitu. Iya benar. Udah update di jam. Iya gue beli jam lu, udah girang lu. Habis dari Tamini Square, lokasi kedua. Di lapangan futsal. Lapangan futsal mana itu nggak tahu tuh. Pokoknya lapangan futsal. Tentang waktu itu Piala Dunia, Piala apa gitu. Lapangan futsal. Terus Gue besok ingat ada banget event. gue disuruh Cing ngambil duit. Wah ini gue dites nih. Dikasih ATM-ATM-nya nih pinnya gue, nih duitnya. Yang penting lo ambil struknya. Kalau gue mau jahat kan ya lah gue nggak balik lagi. Gue ambil aja semua. Duitnya banyak banget. Dulu tuh Oh berarti lo tahu tuh waktu itu ATM Wah gue pinnya. dites nih. Iya dikasih sama Cing. Kan Sampai bisa. sekarang masih inget tuh pinnya. Wah lupa deh tuh, skip. Tapi tahu coba deh kalau ada ATM yang Cing. Bobol ya. Siapa tahu ya. 3 kali gagal kan blokir. Iya. Masih bisa lah Paling kan 3 kali. resikonya itu doang kan? Iya, diblokir. Resikonya, iya. 3 kali gagal. Itu doang. Udah habis itu lo izin. Izin, ada jobnya MC apa ya? Apaan ya? Pokoknya gue ada jobnya MC kalau nggak salah. Ngap, aneh izin dulu. Buat dari nggak bisa. Diganti seterusnya akhirnya. Oh, dulu masih di bawahnya Bang Gio ya? Iya. Karena Dan gue itu kan masih gue doang tuh yang sering disuruh nge-crew sama Bang Gio dulu. Banyak kan job-job nge-crew sama Bang Gio tuh. banyak. Lu akhirnya ketemu Koko belum ya? Belum, pokoknya masih lama tuh. Tapi tembok udah ada ya? Akhirnya bikin tembok kan. Iya. Ya tembok udah ada Udah dari ada, dulu udah lah, ada. dari sebelum Basecamp Tebet, sebelum pada ngumpul kan udah ada tembok mah. Tapi emang gue dari dulu emang udah seneng sama bercanda kencing. Di yang Contohin deh, bercanda incing. Misalnya lo temonnya, lo encing. Lah kan gue nggak tahu jokes yang mana. Gue tiba-tiba gue yang temon. dia emang kadang-kadang suka begitu. Iya maksudnya kali kan lo ingat coba. Enggak, maksudnya kayak waktu di Republik BBM tuh gue salah satu favorit gue encing calon tong karena bercandanya beda sama almarhum Taufik Contoh Sapalas. deh jokes Kalau yang boleh. masih inget Wah, dari encing. si Asibe itu masih udah kau inget banget tuh si Asibe. Iya. Si Asibe. Masuk akal kan si Iya. Asibe. Nggak sia-sia gitu. Harusnya kan nggak sia-sia, ini nggak si Asibe. Tapi encing jadi Candanya beda emang. ini ya maksudnya inspirasi lo. Salah satu, Dari jenis komedinya. iya salah satu bercanda-bercandaan yang ini ya jadi influencer Iya. gitu bercanda-bercandanya. Banyak sih sebenarnya tapi maksudnya Encing salah satunya. Tapi Encing pernah ke Basecamp Tebet gak sih lu? Nggak pernah. Nah, kan kita udah seringnya pindah. Sering lewat.
Udah pindah kita, Belum, belum gua- kenal. Ya, nah, gue inget itu banget. jadi si Wingo jadi ngasisten Incing Abel itu saat masih di base camp Tebet. Terakhir pulang syuting tuh gue di drop sampai Pancoran. Heeh. Turun di Pancoran gue. Karena Incing yang bawa mobil dulu. Oh, lu Jadi- masih di tempat berarti tuh ya? Iya. Masih. Tebet. Oh, belum kenal sama Boy berarti ya? Pakai Hyundai. Udah, cuma dia kan sombong. Ngerasa paling lucu dia deh. Iya. Kan dia udah duluan dia nongkrong di Paski ketimbang kita. Kita datang tuh dia udah ngobrol sama abang-abangan. Manggil Bang Jio aja. Manggil temen gue, mon. Emang dia anak orang kaya sih dulu ya. Maksudnya kan Tebet kan nongkrongannya nggak ada abang-abangan. Bukan orang kaya. Orang apa? Emang akhlaknya kurang. Lu. Iya, karena dulu gue pikir sepantaran gitu gue. Tuh Andi ya. Gue bisa jualan sepantaran ya. Coba dulu lihat foto Dan gue zaman ini dulu. podcast ini ngomong sama tembok, ini adalah idenya Incing. Ide suruh bikin gitu. Enggak, namanya. Oh iya kan banyak tuh tadinya tuh. Namanya Banyak. sempet namanya mau kos kisah. Ada kos kisah. Ngobrol, So ngobrol, asik. ngobrol sama tembok. Ngobrol sama tembok baru. Kan ini dari Incing. Enggak ada ngobrol sama tembok. Oh, ngobrol. Di list. Ngobrol. Oh iya, ngobrol. Ada ya Nah, Wingo akhirnya ngobrol jadinya sama tembok. ngomong. Akhirnya ngomong. Ngomong sama tembok. Set, apa lagi tadi? Kos kisah. Terus Gue- nyumbang apa tuh ya? Boy doang yang gak nyumbang ide Iya, emang. Gue tadinya pengen namanya itu jalur alternatif. Anjir. Jadi kalau orang bosen dengan tontonan-tontonan yang sekarang, alternatifnya program Dia mah kita. apa ya? Gitu. Enggak bikin solusi. Malah Jadi alternatif, Bro. Tapi idenya beda gitu. Kalau yang lain kan lucu, nah kita kan baru ngomong sama tembok, ya kan? selalu out of the box kalau gue itu. Iya, Apa ya? gue sih nggak demen sesuatu yang begitu-gitu aja loh. Nah terus lu akhirnya bisa diajak BTS gimana cerita mancing? Panjang itu BTS. Apa ya, sesuatu yang menurut gue puncak karir gue lah. udah bisa satu program sama Incing di YouTube-nya udah jadi puncak karir. Nyokap Puncak lu lagi pas aja lu. Nyokap lu lagi makan singkong jadi kolak tuh singkong. Denger begini lu ngomong nih. Iya. Kok bisa diajak sih lo bikin BTS sama Incing, Boy? Iya. BTS itu apa sih artinya? Behind the song. Behind the song. Jadi kita di program itu kita ngebedah lirik-lirik lagu yang mungkin banyak orang-orang yang nggak paham. Nggak paham nggak semua karena biasanya nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi aja. Kadang nikmatin musiknya doang. Iya, nggak ngerti dimaksud Lirik apa mah ya. lirik nyanyi-nyanyi aja, tapi makna terdalam. Nah, ini orang ini. Lewat aja. Makna-makna terdalam itu nggak Nggak. terkuak. Nah kenapa bisa Incing ngajak lo? Berarti kan ada sesuatu yang beda dari lo. Gitu. Kalau alasannya apa gue nggak tahu. Encing doang yang tahu kan kenapa. Enggak gitu kan. sekepedean lo deh, karena nggak semua orang bisa ngupas lagu tuh dengan bijak, dengan luar biasa. Lah kan 3 tahun gue di Yamaha, Cing. Musik. Motor. Lagi gantiin yang kampas rem. Nyeting karbu lo. Iya. Net. Iya gitu. Tapi alasannya apa gue nggak tahu lah. Pokoknya Ada encing yang negosiasi kontrak apa gimana? enggak kan, kalau di sini kan kita emang persahabatan kekeluargaan. Nggak ada ribet-ribet begitu diajak Incing malah Langsung langsung. oke, gue bilang gitu kan, ini kesempatan di mana gue bisa belajar. Biasa. Ternyata yang gue nggak tahu ngobrol sama Encing, jadi akhirnya Nggak gampang loh. Dapat Iya. ilmu langsung dari kayak situ. begitu gitu. Makanya Encing itu menurut gua buat kita nih ya sebenarnya ada investasi. Iya, investasi ilmu loh. Yes. Kalau misalnya kita ngobrol sama Encing, ngobrol apapun gitu yang kita nggak tahu, ternyata dia punya ilmu yang kita belum dapat gitu. Banyak banget. Makanya kalau ngomong sama orang yang Encing kan S1 ya? S1. S1 kan? Iya. Lu sorry. Gue dua aja udah pilek. Iya. Lo STM doang kan lo? STM. STM masih ada S-nya lah. Saya bingo. Anak STM. Weh. Bukan SGM. Gue pernah ketemu dia nih di Balai Sudirman pas lagi acara apa namanya? Pang, acara pang. Bukan, acara Maulid. apa? Wisuda. Gue pikir, wah, gue wisuda nih. Eh. Ternyata dia yang jual boneka sama bunga tau gak? Yang buat dikasih-kasihin kalau misalnya kita wisuda, weh dikasih. Nah dia tuh yang ngerasa jual gitu. wisuda kan. Nah kalau ngelem, oh dia bisa akhirnya begini banget kalau mancing. Di mana ada anjing pasti ada nolem, ya kan? Deket kan? Maksudnya apa nih? Tinggal begini aja. Anjing juga tuh cara anjing. Yang paling nempel kalau mancing mah ada asapit kilap-kilap dulu gue. Nah kalau nolem, bisa itu gimana ceritanya? Ya gue orangnya ini aja kali. So asik kali. Tapi emang dia paling bisa ya, Yop ya?
gampang dekat sama orang. Kalau nolem. Gue bilang sama siapa gitu ya, kalau Melon ini karakternya, kalau dia dilepas di hutan, hidup dia. Serius. Iya. Benar. Lu apa ya? Licin Lon orangnya. Dikatain beli 17-an nih. Licin, Dia susah tuh ditangkap. sama siapa itu gampang deket. Supel berarti. Gitu. Makanya ceweknya kalau nggak sabar-sabar nih bininya nih, sama cewek sama SPG deh. SPG cewek-cewek kan gue liat deket banget. Gue ngambil positifnya dong. Iya dong. Oh, ini pengen ngambil apa maksudnya? Ini aja pengen ngobrol buat Iyalah. nambah temen Emang gitu kan. supel. Dulu zaman-zamannya gue jarum PRJ sama dia nih, gue bilang kok setiap break dia sama cewek mulu, gue liatin. Gue curiga nih. Belum kenapa nikah nih? kan tuh? Belum. Belum nikah. Pas udah kesini-sini gue baru tahu. Karena ada dia supel. Jualan softtek. Ngapain? Kok gue tahu dia lagi dapet? Gue pepet. Kayaknya lu lagi dapet nih. Gue bawa nih. Ngasih gini bawa panggung. Mau gak sabtek gitu. Sayapnya double nih. Nggak, iya lu bisa akhirnya deket nolem. Ya awalnya deket. Kan karena kalau menurut gue Encing bukan orang yang gampang dekat sama orang. Iya. Gampang percaya, gampang deket, nggak gampang tuh. Encing. Menurut lo Encing introvert apa ekstrovert? Semi Krispati. Maksudnya? introvert. Semi introvert tuh gimana? Nggak terlalu yang introvert banget. Karena kan basicnya juga Encing dulu di Pisangan nongkrong. Anak tongkrongan gitu boy. Tongkrongan. Main gitu, main nongkrong kayak yang di rumah doang nongkrong. Maksudnya main gitar di tongkrongan keluar lah gitu. Atau mungkin setelah dewasa ya banyak kan gitu yang udah dewasa udah capek mau nongkrong sana sini ya. Udah lah akhirnya jadi senang di rumah kali ya. Iya. Iya. Kayak Ya sekarang mungkin- lo ngerasa gak sih Iya. masa-masa di umuran kita nih Berubah ya. berubah gitu lama-lama kayak males gue nongkrong gitu kan? Udah Kayaknya gue doang dah yang masih belum berubah tuh. Masih mau nongkrong lo ya? dia demen banget. Masih nongkrong aja gue masih main. Gue udah males loh diajakin nongkrong nih. Udah jam 10 tidur gue. Lalu sama mobil lah Bangun. sekarang lah. Jam 12 keluar gue. Kayaknya biar bini lo nggak curiga doang. Kayaknya. Iya. Bini lu pulang suruh keluar. Wah udah Dia tidur nggak laki tahu tuh. gue. Tapi gue Jam-jam tergantung segitu capek. tongkrongannya. Sekarang. Maksudnya bukan ngambil untung dari tongkrongan ya. Maksudnya kalau emang tongkrongan itu positif dan asik-asik aja, enjoy aja. Nah gue nyaman aja itu main di situ. Ya pasti Main lah. situ. Kalau misalnya lo nggak nyaman sekali nongkrong udah gak bakal nongkrong Balik lagi, lagi. bukan temen tongkrongan itu namanya. Iya, maksudnya gitu. Maksud gua yang emang kita sefrekuensi lah. Iya. Gitu Iya. kan. Kadang kayak misalnya kayak kita nih, lo ajakin nongkrong yuk malam yuk ke kafe mana ya. Udah males. Udah capek gua. Oh gue juga kalau kayak gitu udah males. Kalau nongkrong ke kafe gitu mah. Gue masih nongkrong dekat rumah aja. Main bulu tangkis. Abis kelar bulu tangkis kan biasanya orang langsung pulang tuh. Nah gue masih suka tuh ngobrol tuh sama bapak-bapak. Kocak-kocak soalnya. Ada aja gitu. Makanya ya. bercandaan ini tuh bercandaan tongkrongan banget Tongkrongan. bahasanya. Masih kocak-kocak, bapak-bapak itu kocak-kocak. Itu yang kocak-kocak aja. Jadi gue demen aja nikmatin kocak-kocak. Dan mungkin kenapa Encing seneng Melon masuk di inian ini karena ya Encing jadi berasa kayak nongkrong gitu loh. Ada nolem tuh, ada bising-bising tongkrongan gitu loh. Ada ide-ide obrolan. Karena dia kalau misalnya ditempelin sama siapa aja nyambung deh. Nyambung. Ibu-ibu sama mama nih. Tapi lu kayak cewek mulu dah, boy. Iya. Tadi SPG. Tapi emang dia deketnya lo. Ini deh perhatiin deh. Ibu-ibu siapa? Iya ibu-ibu mana aja lu masuk gitu omongannya, iya kan? Masa ibu-ibu tiba-tiba ibu-ibu. Kapan main sama ibu-ibu? Lo ngomongin masalah sistem arisan. Iya. Pasti Karya nyambung. aja, Karya udah langsung nyaman ngobrol sama nolem. Iya, masakan-masakan ini lu tahu kan? Iya. Yang masakan yang Masak air. bukan, Biar masak mateng. masak apa aja lo tahu nih Ketemu. bumbu-bumbu dapur Iya, ketemu. segala macem. Nyambung. Tahu aja lo. Nyambung. Karena gue hobi. Nah iya makanya Masak nyambung. gue hobi gue masak. Nyambung. Belanja gue hobi gue. Nah balik lagi kok bisa deket sama Encing gimana? Ya pas pindah base camp di Palapa kan sama Bang Gio. Bang Gio kan nawarin mau pindah base camp. Nancing yang nawarin tuh. Dekat rumah gue ada tuh kontrakan. Iya. Itu yang survei gue juga. Gue ikut. Sama lo, sama siapa gue berdua ya Dia survei. survei pertama lo doang dah. Gue fotoin tuh kalau nggak salah. Nih posisi rumahnya kayak gini, ada kamar 2 sini ini. Oh ya udah deal. Udah pindah kita tuh. Kontrakan dekat sama rumahnya Encing. Nah gue yang sering main ke rumah Encing, cuek aja gue pede ada Encingnya. Gue main, Tapi gue lebih makan. sering main ke rumah tetangga. Rumah ibu deh dulu. Iya karena makan. Pokoknya gue di mana ada makanan sih, itu namanya masih bujang Nah, kan. iya, ibu sebelah aja tuh seneng banget kan. Iya, yang warung itu kan. Ambil dikasih jam deh. Kan dulu mau dijodohin sama anak ya. Iya. Yang mana? Yang Dodi. Kayaknya nih orang cewek banget nih kan dia. Dulu sering main ke rumah Encing juga tuh. Main ke rumah Encing.
main ke rumah Encing juga deket tuh, main ke rumah Encing. Iya. Ntar anak-anak belum pada makan, ntar gue bawa makanan di rumah Encing. Iya. Makan di base camp. Jadi Nah, gue sering. sekarang pertanyaannya nih, hal apa yang nggak bisa lo lupain? Atau ilmu apa yang pernah lo dapetin yang sampai sekarang lo Ini terapin? satu-satu nih, hal apa ilmu. Pengalaman Iya. apa ilmu. Ya apa aja, maksudnya sesuatu yang sampai sekarang lo dapet dan lo emang lo tekenin, oh ini gue dapet dari Encing nih. Disuruh Duit kawin. kan pasti kan? Duit Iya kan? pasti. Sampai sekarang duit. Disuruh Disuruh nikah. Itu, Encing sering banget tuh waktu zaman gue Alasannya pacaran. apa? Iya. Sekarang lihat gue, jangan sampai kayak gue gitu kan. Enggak. Maksudnya ya mungkin Encing udah ngalamin kali ya. Maksudnya lo masih muda nih, udah nikah, mungkin jadi duit lo kekontrol. Dapat duit, ada yang Buat megang apa, isi jelas. segala macam gitu. Kalau kayak gini-gini aja lo nge-MC segala macam, kok udah nge-MC, duit lo habis buat nongkrong-nongkrong aja, buat jajan-jajan aja lo gitu. Kagak kekumpul-kumpulin duit lo, mendingan nikah udah sono. Ya belum ada duitnya itu. Ya lo kumpulin makanya duitnya gitu. Jodohnya udah deh, tapi. Jodohnya udah ada. Udah ada nikah waktu itu? Udah pacaran sama nikah. Apa Mutia dulu? Enggak, udah. Jangan semuanya disebutin. Jangan semuanya disebutin. Jadi kadang-kadang ya, merusak rumah tangga. Podcast baru 2 episode. Udah berantem kan gak enak banget, boy. Iya, jangan sampai tak gue tidur di pantatin. Mau kemana lo mau podcast? Gak! Aduh, gitu udah repot. Aduh. Tapi kan disuruh akhirnya nikah. bisa deket. Iya. Nah bisa deket tuh kan emang gue, kan emang bukan nama Encing, kan emang gue dunia broadcast kita kan. Iya. Emang dunia kita entertain nih, dong MC, syuting gitu. Nah gue sebelum ngikut Encing kan emang demen syuting, nemenin Mocil. Oh iya dia seneng emang nempel siapa aja deh. Mocil Nonton syuting dulu lah. Emang demen aja gitu suasananya, karena kan aku bakalan kayak gini nih gitu, pengen jadi talent juga kan. Jadi gue ikut aja Mocil syuting kemana, gue ikut. Nah Mocil juga salah satu yang bilang kalau gue yang nemenin aman. Maksudnya dia mau tag, mau segala macam, udah gue udah ngobrol sama kru, udah gini. Nah tapi gue sempat ngobrol sama Mocil, gue disangkanya ngeri so asik. Orang jadi nggak nyaman gitu. Kisah. Iya, sempat berpikiran kayak gitu tuh. Nah makanya mesti pinter-pinter jaga omongan gitu, gimana caranya supaya kita nggak kelihatan so asik. Tos dulu deh, tos kita. Iya, bener. Biar ada tos-tosannya juga nih. Iya, tos. Abis nih. Ini nggak ada lucunya, jadi tos aja dah. Tapi memang ini kisah inspiratif sih. Iya. Kita tidak melucu di sini, jadi tidak ada, jangan mengharapkan bahwa obrolan kita nih akan mengarah ke lucu. Tidak. Lah, emang. Tidak. Emang Gitu. kita siapa ya? Nyari lucu deh. Enggak, kita nyari Emang duit kita di empat sini. sekawan. Tapi nanti frekuensi sama kita ya. Bisa gitu ya. Maksudnya hitungannya kan memang menginfluence tapi bisa ketemu cocok gitu loh. Encing seneng musik, kita jalurnya kan musik humor. Bisa begitu ya. Heran Ya itu gue. namanya udah jalan. Iya kali ya. Nah itu bisa dibilang takdir apa nasib. Waduh, obrolannya ntar. Di episode lain kita akan ngobrol masalah takdir atau nasib. Itu panjang tuh. Tapi bisa frekuensi gitu maksudnya ya. Ya itu, gini, menurut gue sih gini. Akhirnya sampai sekarang bisa saling support kan. Nah, orang yang bilang kan, banyak orang yang bilang kalau lo jodoh, muka lo mirip. Yes. Tapi sebenarnya lo lihat deh orang-orang yang udah nikah, lama-lama mukanya mirip. Karena emang jodoh. Iya karena dia hidup bersama. Ngerti gak lo? Nah, kalau seandainya kalau emang dibilang jodoh itu mirip Karena lo nikah. mirip. Nah, kalau ada dua Maksudnya? bininya. Lo Berarti lihat jadi ntar mirip lama-lama. dong. Ya kan belum ada setahun. Bukan maksudnya kalau belum mirip, belum ada. Kalau udah lewat dari setahun. Enggak nih ngomong sampai dulu. Nggak ada yang tahu. Masa Enggak. ini mirip? Bukan. Aneh banget. Jadi ada 3 yang mirip. Jadi kembar 3. Lo teori dari mana? Bukan gini. Artinya adalah ketika kita hidup bersama, semua itu akan tertular. Ngerti gak? Kayak misalnya kebiasaan. Pakai empu gak? Pakai empu. Emputan tular. Kencing suka musik. Lama-lama kita tuh sama tuh. Suka musik. Lawakannya juga sama Encing, ya kan? Iya. Iya kan? Karena Iya, kita candanya. karena kita mainnya bareng gitu. Iya, dulu gue juga emang gue yang nggak terlalu pinter kali ya. Sama jokes Encing Nggak nyampe. belum begitu nyampe tuh. Tapi karena sering dengar, baru tuh oh ternyata mainannya Nyambung. kayak gini. Jadi ntar gitu. lama-lama lo dilepas sendiri mainnya sama gitu kan istilahnya kan. Nah itulah kenapa kita bilang ini adalah podcast inspiratif ya itu. Gak ada yang bilang kalau ini Nggak ada. podcast inspiratif. Gak ada. Nggak ada inspirasi. Nggak ada ini. Inspiratifnya dah. Ini adalah ajang silaturahmi kita aja gitu Iya. supaya kita ngumpul gitu. Iya. Udah berkeluarga masing-masing gitu kan. Umur udah di atas 30 semua.
Iya. Winggo udah Menjelang nyentuh. 40. Gua 41. Winggo udah lebih 41. Si Lu gua kayak 40. main kartu lu. Menjelang 40. Tahun ini 40 apa? 41. Lo Gue tahun ini 40. 39 tahun ini. Tahun ini 38 lah. 38 kan beda 2 tahun dia Iya. sama gua. 3 tahun. 86. 37 Iya. berarti tahun ini. 37. 37 tahun ini. SMA lo. Iya, 37. Nah, kalau lo, boy, yang apa ya, yang paling lo suka atau yang paling nempel di encing? Maksudnya? Yang bikin lo apa ya namanya? Seneng sama encing gitu. Bingung banget. Ayo pakai ditanyain sih. Orang biarin aja dia ngomong. Lu pakai ditanya. Kayak kita bintang tamu lo hostnya. Gue nungguin lu nanya lagi dulu kata mancing. Lu memang ditanya emang. Lu tuh cerita aja kalau gue Ceritain deket sama sendiri ya. mancing kayak gini-gini. Nah kita Gue dengerin. udah cerita kan tadi. Nah dia kan belum cerita nih. Ya berarti gua gak ada cerita. Ngapain lu maksa nanya? Berarti kita habisin aja sampai di sini gitu. Bukan Kalau kita intinya kan, mancing, waktu itu sempat ikut, jadi sering nemenin dia juga tuh, sering waktu zaman 2011 berarti ya. Lagi ada tukang bubur naik haji sama ada di Metro stand up. Tuh, gue udah mulai ikut. Waktu itu udah ada asistennya Bang Geeng sama Bang Ius. Iya, Bang. Udah berdua tuh. Lo di mana lo di sini? Masih main sama Mocil gue tuh. Lagi ada kerjaan nggak ada. Temenin gue yuk, gue syuting Metro nih. Yaudah Cing, gue di sini dijemput, ikut gua. Terus sambil ngomong-ngomongin materi di situ. Jadi di stand up gue ikut. Nah, itu akhirnya sering ikut terus kalau lagi di syuting di Cibubur gue tanya, emang gue ngambil hati juga kali ya. Dia lagi mancing Paling bisa lo. di Cibubur. Mau lagi syuting, entar gue samperin. Namanya lagi nganggur gitu. ngejilatnya bisa dia. Ngejilat. Entar gue bawain susu dah tuh kedemenannya dia. Susu apa? Ada tuh yang strawberry. Lu bawain tuh? Dia paling bisa emang. Gue habis ngejob apa gitu nge-MC waktu itu di ini. Di KFC. Nah, Waktu itu ada tuh KFC. Jadi gue pulang, gue udah kelar nih sore. Gue nelfon Cing gimana? Lagi syuting tukang bubur kan gue udah tahu lokasinya yang udah datang. Yaudah mampir ya dari sini. Yaudah mampir aja. Mampir. Gue bawain susu. Nah ini hal-hal yang kayak gini yang kadang ini ya, maksudnya kebaikan-kebaikan seseorang. Kalau tuh- menurut gue positif sih. Kan ada yang bilang, lu mah seneng banget ngejilat. Tapi ada ngejilat yang positif, ada ngejilat selama yang tidak negatif. merugikan orang lain. Iya. Atau menjatuhkan orang lain. Iya, itu misalnya kayak positif. dia yang tadinya lo nih Heeh. ada persaingan kan istilahnya tadinya lo misalnya nih deket sama mancing terus dia tiba-tiba deket akhirnya lo Ngejelekin Winggo. Iya, akhirnya lo niatnya udah nggak deket Ah. lo dijelek-jelekin Dia dia masuk masuk nah itu yang nggak sehat sebenarnya. Kalau Melan kan enggak, dia Beda. waktu itu cuma ngomongin geeng doang kan. Makanya kayaknya nggak dipakai lagi. Iya. Enggak, tapi kalau Melan kan enggak ya, maksudnya dia memang niatnya baik, pengen Iya. berbagi rezeki. Iya, Nah itu pengen. Pegel ya. sakit apa yang Besok kita beli bangku deh. Iya. Iya mungkin siapa Yang tahu. ini apa namanya bangku ini Pijet. beanbag. Nah iya. Oh iya, Iya. ada yang murah tuh. Ocit habis beli kemarin. Iya. 40. Ada 40.000. 40.000. Iya 40.000. Kan kalau yang 200 isinya itu tuh styrofoam bulat-bulat. Iya yang diginin seret gitu. Nah, Itu kalau 200.000 boy. Iya ini ada 40.000. Isinya apaan? Paku payung apa sih? Lu kira tenda catering. Tenda payung ini. Enggak tenda enggak pakai tenda, enggak tenda enggak pakai paku payung. Peja catering. Nah, bisa Ah, catering. catering. Gagal ngejok gagal. Emang kita bukan komedian sih ya, bukan pelawak. Jadi Ini jangan berapa ada menit nih kritik. udah? Wih, panjang juga nih ya Iya. podcast kita ngobrol-ngobrol. Kenapa kita ngebahas encing? Karena yang pertama, ini studionya encing. Yes. Kita dikasih fasilitas sama encing. Pasti orang-orang nanya nih pernah nonton YouTube encing. Ih, ini kayaknya tempat studio encing nih. Kenapa kita bisa pakai ini? Karena ya itu kita udah cerita kedekatan kita sama encing ya kan. Dan banyak banget jasa encing lah. Ya. Dan terus Cing itu demen sama orang yang udah gerak aja dulu. Bikin mau aja ya dulu apa. gitu. Contohnya Makanya- kayak dia kan dulu apa namanya Joko Dian Iya. akhirnya jadi sebuah program TV. Nah, Dan doain BTS ini jadi sebuah program TV. BTS kok programnya loh. TV, gue jadi TV. Ini kita- ini enggak, kita enggak. Iya ntar dulu, baru 2 episode, ntar dulu. Episode ketiga baru gue doain. Iya, tapi lu ngomongnya di BTS dong. Iya. Jangan di sini. Iya, maksudnya kan minta doa sama penonton. Kita panggilnya nih mereka nih penontonnya nih. Di komen deh, coba kasih ide. Iya dong. Iya, iya, Kasih iya, ide bener. deh di Apa komen. namanya ya? Iya kan, apa namanya? Namanya Yang cocok Buat panggilan gitu. tuh. Kayaknya apa ya? Bro. Nah, Jang. bro udah banyak. Sob. Ah. Udah apanya deh terserah dia. Bebas dah. deh. Iya bebas aja Yang kita penting ngebebasin dah. Orang kita ngobrol-ngobrol begini Nih, doang. yang penting sopan. Cie, mau ke kondangan presiden loh. Pokoknya Encing ya selama ini mah abang-abangan yang
banyak sih ilmu yang didapat dari encing gue tuh. Iya. Banyak sebenarnya kalau encing itu kalau ngobrol tuh, baju aja dari encing nih. iya Hard Rock nih. Tokyo. Dari Tokyo. Dia mau udah bandanya semua udah hampir kencing. Ini bajunya encing nih. Ini juga karena dari encing. Iya. Kenal sama Donki. Donki itu yang memproduksi baju-baju encing nih. Baju-baju no debat. No debat Dari segala encing. macem. Banyak, dan kalau ngobrol sama encing tuh kayak nggak ngeguruin dia. Iya. Ngasih tahu kitanya tuh. Bener-bener dewasa ya. Jadi kita nggak ngerasa didikte, kan ada tuh kalau yang dikasih tahu Bener-bener ini kayaknya Kita ngedengerinnya juga udah selam. iya udah selam. Udah males gitu. Udah Kalau selam. encing tuh ngerasa ya gue juga masih belum bener gitu, tapi ngobrolannya tuh hasil pengalaman-pengalaman dia hidup. Ada gitu. ilmunya. Jadi dikasih tahu ke kita kan umur jauh juga sama encing Jauh. kan. Bedanya 10 tahun lebih. Jadi udah dia pengalaman yang udah dialami sama dia, terus diceritain ke kita. Nah, supaya jangan kayak dia gitu. Nah, kita lakuin gitu. Kalau sebenarnya kalau kita cerna, oh iya juga gitu ya. Banyak tuh quotes-quotes encing yang kalau rezeki lu nggak mau ditahan, jangan nahan rezeki orang. Iya. Terus kayak lo ngeluarin rezeki itu kayak apa nih? Kayak keran nih misalnya. Kayak keran. Datangnya kayak air terjun. Kalau lo ngeluarinnya kayak air terjun, itu datangnya bakal kayak hujan. Semakin banyak istilahnya gitu. Itu nempel banget di lo ya. Itu sampai sekarang gua apa namanya? Lakuin. Gua lakuin. Setiap gua ngeluarin duit, gua buka keran. Jadi Basah siapa tahu keluar duit dari mana gitu. Makanya kok gak keluar? Gua bilang gitu. Kalau rezeki lo mau banyak, gue udah nikah nih, udah jalan berapa tahun gitu nikah. Kalau rezeki lo mau ada terus, jangan pelit sama istri lo. Tuh, gitu. Jangan Makanya gue sama istri-istri orang baik. Bukan, maksudnya sama istri sendiri. Sama istri sendiri, Gitu. gitu. Jangan ini. Mm-mm. Lo ceritain deh pengalaman lo yang ini. Kalau lo yang nggak terlupakan deh. Yang ini sih apa namanya? Gue di prank sama encing tuh. Pas gue merit, gue minjem duit sama encing, goceng. Udah, terus ntar pas dapat kondangan selalu dibalikin cing gitu. Berarti emang sengaja gue pisahin tuh, ini buat balikin utang. Goceng. Cing, jadi nih mau balikin utang. Ya udah, gue lagi nggak di rumah. Tapi kalau lo balikin sekarang, lo kasih ke rumah, lo cuma cukup balikin 1,5 juta. Waktu lo setengah jam. Digituin gue mencing, setengah jam sejam. Pokoknya harus hari itu juga. Gimana mau gak lo? Kalau enggak balikin putu kata gitu. Gue bela-belain tuh langsung berangkat kagak pakai lama. Terus? Nggak taunya katanya ya lo mau ngasih kapan juga tetap segitu sebenarnya gitu. Encing yang sisanya tuh kondangan istilahnya gitu. Oh. Dia kondangan ke gue. Berarti lo, gue nikah juga dipinjemin duit tuh. Iya, gue tuh, kita dalam hidup kita juga nikah aja karena waktu itu encing Kalau bilang, gue nggak dipinjemin duit, tapi encing MC di acara nikahan gue. Malah Itu yang mahalan lebih, dia. Malah lebih mahal. apa ya? Yang lebih menurut gue pengalaman yang nggak bisa gue bayar deh. sama siapa tuh MC boy? Sama Enggak lah. Melon. sama lo. Mocil kawinan Enggak. Mau mocil kenapa? Akad nikah gue yang MC-in lo. Ya tapi kenapa mau mocil? Malamnya mocil sama Encing. si yang kemarin gue Bukan Encing. mocil. Encing. Puri. ya Puri. Mocil MC-nya gimana sih lo? Enggak orang. Orang gue yang nyuruh. Iya tapi gue nggak minta sama mocil. Pokoknya encing MC ya, gitu. Encing yang MC. Iya. Bukan. Hah? Lah, Encing. Mocil Nikahan sama gue. cewek. Nikahan gue Lon. Iya. Kenapa jadi sama cewek? Orang nikahan gue kenapa jadi lu yang tahu? Sama temen lo yang suka nge-MC juga tuh kemarin siapa ya? Jadi Dinar. bukan kemarin jadi Rini. bintang tamu di TVRI juga boy. Temen Enigme juga siaran di Gen FM juga. Di Lo ada Gen FM. videonya gak? Astri Ovi. Nah iya. Enggak, bukan dia. Mocil sama Ovi. Kenapa jadi dia orang nikahan gue? Yang yakin lan. Akad emang gue tuh. Encing. Kan kok main, iya. Ada Puri pada datang, Bang Iya, Komeng. nyanyi, encing, nyanyi. Iya. Berarti Mocil MC di mana ya? Bukan. Lu kali. Cara dia mau di. Lo ya MC-nya Mocil ya? Sama Ovi ya? Iya. Oh Nah, iya, terbalik. Lo nge-MC di Meritane Mocil Iya. sama Ovi. Nah. Akad nikah gue, iya itu masuk gua. Tuh. Ya, elah dia nggak nyambung. Ini Dion, Yon. Tidur lo, Yon. Kamera nggak pindah-pindah nih, on master terus. Wah, ini kayaknya kita ngobrol juga udah lumayan nih ya. Deh, lumayan. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman ya. Iya dong, cerita inspirasi nih kan. Betul, Iya, betul. benar. Jadi, bahwa Cing Abdel itu telah menginspirasi. Sama tadi gue mau bilang yang gue dipinjemin duit. Enggak, waktu itu pas gue nikah, kalau emang kurang duit kabarin aja. Kata dia gitu. Dan emang gue juga nggak langsung memanfaatkan itu. Gue berusaha dulu nih pakai duit gue semaksimal mungkin. Udah ketutup semua sebenarnya. Tapi emang Cing udah ada omongan gitu, kalau emang kurang
Kalau mau minjem kabarin aja Lon, kata dia gitu. Tapi nggak dari awal udah minjem, udah kelar semua, bawain duit ke perempuan udah segala macem. Nah, waktu itu gue kekurangannya itu buat bawa seserahan. Kayak beli mukena, beli apa segala macem tuh duitnya udah nipis banget tuh waktu itu. Emang ada duit yang tebel? Enggak. Ya, semuanya tipis. Maksudnya tadi tebal segini duit nih, misalkan 20 juta, udah menipis nih. Diambil sebar. Yo. Itu akhirnya gue, wah kurang nih. Udah dah gue minjem sama Encing dah, bingung orang job udah kagak ada orang. Mepet. Udah mau ini nih hari H nih. Iya, udah mau deket kan, belum belanja. Akhirnya gue, Cing pinjem duit ya buat nikah. Berapa? Udah langsung ngomong berapa gitu. gitu. BBM kalau nggak salah masih BBM tuh, belum ada WhatsApp. 5 juta aja Cing. Gue takut kegedean ntar bingung balesnya gimana, balikinnya gimana. Udah gampang balikinnya, lu habis gue transfer ulang, kata dia gitu. Lah, kagak jadi minjem gue bilang. Emang kocak deh, udah 5 juta aja. Bener nih yakin 5 juta. Ya udah Cing, kalau emang kurang ntar baru minjem lagi. Kagak bisa. Kalau diminjem sekali doang. Kata dia gitu. Udah dah 5 juta aja. Gue ngeri kegedean kan. Mana 5 juta menurut gue cukup udah nih gitu. Ya udah gue pinjam 5 juta tuh. Habis itu istrinya suruh kondangan juga tuh. Karya. Sama, gue juga Karya. Mah, udah kondangan tuh sama Melon. Besok kita nggak bisa dateng 23 Februari 2013. Cing umroh. Encing umroh. Gue fotografernya. Gue yang bakal gerada geruduk gua. Maksudnya? Iya, Melon lagi di panggung, gue duduk aja. Boy yang ngeditin undangan gue nih, Boy. Iya. Karena lo belum pada merit. Winggo udah. Udah, gua sampai tidur-tidur. Boy, belum pada merit. Itu beda tuh. setahun ya merit ya? Iya, gue 2013, lo 2015. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Nah, udah tuh habis itu katanya Karya suruh kondangan ke gue. Emang Buya udah, kata Karya gitu. Udah diminjem duit Melon. Akhirnya udah tuh. Akhirnya balikin gak tuh? Nah, tadi lu nih makanya belum nyampe ceritanya nih. Tenang, Oh, sabar iya, lo, nggak iya. sabar. Lu sabar dong. Santai aja. Akhirnya Karya, wah Karya kok nggak belum kondangan nih. Film Karena, lo. kan harus kondangan, karena kan hari hanya nggak bisa. Ngarepin lo berarti lah. Iya, akhirnya gue WhatsApp aja, Karya nggak nanya nomor rekening Melon. Jadi terpaksa dia. Ada dia kondangan tuh, kondangannya lumayan lagi. Berapa? 2.000. Anjay. Udah Tapi tuh. yang itu dibalikin, belum sampai. Belum sampai nih. Belum sampai. Sabar, Udah nih, sabar. resepsi, pernikahan segala macam, udah tuh duit kondangan Dihitung segala macam. dihitung. Tapi kan gue kayaknya nombok tuh. Yang gue bawain duit buat ke pihak perempuan kayaknya kurang. Oh. Ya kan gue tahu tuh acara, misalkan lo bawain duit nih ya, 1 juta misalnya. misalkan 1 juta. Nah ternyata nih produksinya tuh sampai 2 juta boy. Oh, lo ngitungnya gitu. Kan gue sistemnya gitu, kalau Betawi nih bawain duit udah pihak cewek yang buat. Iya, tapi Terserah. maksudnya kekurangan kok lo yang nanggung sih? Iya bukan gue yang nanggung. Iya, bukan maksudnya istilahnya kan kalau kita ngasih duit nih, udah Udah, terserah lo, iya. secukupnya Iya. bikin. Tapi Iya. dia pengertian. Gue dia pengertian, maksudnya gue Oh, tahu bukan, nih. bukan. Maksudnya di awal tuh bukan ada Nggak ada. dibilang kayak gitu. Nggak ada omongan kayak gitu. Ya udah, wah ini kayaknya nombok ini dah. Gitu orang Oh, gue. karena lo belum bayar sebelumnya. Iya, Semuanya belum bayar kan? Karena akhirnya gue yang ngurusin semua nih, tenda Iya. segala macam aja tuh harganya gue tahu. Iya. Itu baru tenda belum masak tuh. Harganya gue udah tahu duluan tuh. Nggak cukup kayaknya nih. Iya, cukup buat itu doang. Lah ini sisa-sisa dari mana gitu kan. Nah, akhirnya makanya duit kondangan itu dapat berapa gitu. Lumayan juga. Akhirnya gue serahin semua. Karena ada beberapa yang kondangan ke gue juga tuh. Iya. Yang salaman langsung ke gue, termasuk Hardi itu banyak dah teman-teman. Tuh buat lo tuh. Iya, harusnya itu buat cowok. Karena tahu nih biasanya nih kalau kondangan yang Iya. bikin cewek nih. Makanya kondangannya yang ke cowok, teman-teman ke cowok gitu. Biar kita megang duit juga nih. Karena kalau nggak salah di ATM gue tinggal 200.000 itu. Duit. Akhirnya gue serahin semua ke sono. Akhirnya gue dikasih tuh dari duit amplop masih ada lebih 5 juta. Jadi gue megang buat ke Lombok bulan madu, dibayarin juga itu ke Lombok sama Hardi. Nah, habis pulang dari Lombok masih sisa tuh duit sekitar 2 juta sampai 3 juta gitu. Karena dibayar sama Hardi kan semuanya. Gue WhatsApp tuh Cing. Gue BBM. Cing, nih duit kondangan nggak kesisi nih. Sisanya cuma segini. Ntar yang 5 juta gantinya kalau ada job. Udah, gantinya lo makan, traktir gue makan Abuba aja dah sama Karya. Utang lo lunas. Anjir. Gokil. Kan masih ada sisa tuh duit Lombok. Iya. Akhirnya gue makan tuh di Abuba habis 500.000-an apa berempat. Udah lunas. Tahu gitu gue minjem ceban gue bilang. Beda cerita. Iya. Iya, gitu. maksudnya Jadi emang itu rezeki kondangannya udah. termasuk yang paling gede tuh emang Cing. Iya. Gitu ceritanya. Minjem Bagus. juga. Yang kita sesuatu yang kita nggak duga-duga ternyata
Encing juga sering ngasih ini ya, kejutan ya. Banyak Iya. Surprise segala macem. Ini gue rasa ntar juga mungkin di nongol dia. dia ngebantuin buat naikin podcast kita juga. Pasti dong. Yakin lah. Dia- Nawar-nawarin ke TV. Ini kan kita nawar-nawarin ke TV ngapain? Mending ditawarin podcastnya dia sendiri katanya. Iya. Dia mah pasti seneng nih kita bikin dulu, yang penting positif. Iya. Mau bergerak dulu pasti Incing seneng udah ini. Karena ada kalau misalnya kita melakukan hal positif, insya Allah hasilnya positif. Betul. Apapun yang kita lakukan dengan kerja keras, ya kan, pasti ada hasilnya lah. Ini kita sekarang kasih nih. Nah sekarang udah deh. Udah Quotes, cukup. silakan ditutup dengan Enggak dong, quotes. Gantian dong. Enggak, Gantian emang tadi. lu bagian quotes. Iya. Hah? Dia cerita inspirasi gue backsound. Iya, lo kasih biasa dulu deh sebelum Iya. gua coach. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, alhamdulillah udah banyak banget yang kita obrolin tentang Cing. Insya Allah mudah-mudahan semakin nambah lagi rezekinya Cing. Amin. Makin berkah, Amin. menjadi pahala nantinya. Pahala jariah. Pahala jariah di saat dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk quotes pada kali ini adalah kalau kita mau bergaul, kalau kita mau bersosialisasi, lihat circle-nya. Karena circle itu mempengaruhi akan seperti apa kita nanti. Lo bergaul sama tukang areng, ya bisa hitam. Lo bergaul sama tukang minyak wangi, ya wangi. Kalau lo bergaul dengan orang-orang positif, insya Allah aura positif terus kejaga. Gitu. Terima kasih. Pokoknya kita akan kembali lagi di Ngomong Sama sama Tembok. Gak enak banget deh. Nggak enak deh. Nggak enak, ulang. Kita akan kembali lagi di Ngomong sama Tembok.